nderekaken Bopo lan Simbok. Itu adalah perjumpaan terakhir kali saya dengan Bopo dan Simbok. Kiai Kramat dan Nyai Bogem yang dengan kemarahan beliau berdua mengubur abdi dalam kami. Si Santa yang ternyata adalah seorang pengkhianat, penebar malapetaka, penebar wabah penyakit. Roro Rambat namaku. Anak semata wayang dari Bopo Kiai Kramat dan Simbok Nyai Bogem. Beliau berdua adalah tokoh yang disegani di wilayah ini. Bersyukur aku tinggal di tempat yang indah ini. Tepat di tengah Pulau Jawa, Desa Kedu namanya. Wilayah yang memang benar-benar dibuka dan dibangun oleh Pangeran Purboyo atas perintah langsung dari Panembahan Senopati, sang penguasa Mataram. Membuka wilayah ini yang dulunya adalah hutan belantara yang terkenal angker, tentu saja bukan tanpa alasan. Menurut Ki Gede Pemanahan yang adalah sesepuh Mataram, wilayah ini dianggap memiliki energi besar dan berpotensi memperluas wilayah Mataram. Maka, meskipun harus membabat hutan yang luas, sekaligus harus membersihkan secara spiritual kekuasaan astral para jin yang ada di wilayah ini, harus dilakukan. Itulah awal mula persoalan ini muncul. Raja Jin Sepanjang yang adalah penguasa wilayah ini yang waktu itu masih berupa alas, marah besar dan mengadakan perlawanan terhadap pasukan tentara Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Purboyo ketika mengadakan pembabatan alas ini. Namun, karena kesaktian Pangeran Purboyo, akhirnya Jin Sepanjang dan pasukannya lari tunggang langgang. Namun, dendam Jin Sepanjang tetap besar terhadap pasukan Mataram. Berbahagialah selagi kalian bisa. Kalian telah mengusik ketenangan kami. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Ini sumpahku. Dendam ini akan segera terbalaskan kepada kalian. Tunggu saja. Tunggu saja. Setelah itu, Jin Sepanjang pun menghilang. Pasukan Mataram kembali melanjutkan pekerjaan mereka, mengubah hutan belantara menjadi wilayah yang nyaman untuk pemukiman.
Disinilah kemudian Pangeran Poerboyo memberikan kepercayaan kepada Bopo Simbokku, Kiai Kramat dan Nyi Bogem, untuk menata dan mengayomi warga yang ada di desa Kedu ini. Bukan itu saja. Pembangunan wilayah ini juga memberikan cerita indah tersendiri kepada kami. Disinilah juga awal pertemuanku dengan Raden Kuning, yang adalah seorang satria gagah dan tampan, bagian dari tentara Mataram. Cinta kami pun direstui, diresmikan langsung oleh Pangeran Poerboyo. Iya. Monggo Kisana. Silahkan Pinara. Mencari Bopo, Kiai Kramat Kisana. Oh, ada. Wonten. Pinara dulu. Saya panggilkan, J. Ada keperluan apa ya? Namanya Santa. Seorang laki-laki bertubuh pendek, kurus, dekil, badannya sedikit bongkok. Pada siang itu datang ke padepokan kami. Seperti biasa, Bopo menyambutnya dengan ramah seperti dengan kebanyakan orang lainnya. Simbok pun kemudian menjamunya dengan makanan yang sama yang kami makan di hari itu. Entahlah, pembicaraan apa saja yang dilakukan antara Santa dengan Bopo yang ditemani Simbok. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan, menemani Kang Mas Kuning mencangkul di kebun samping pendopo. Yang aku lihat waktu itu, tiba-tiba Santa berlutut di hadapan Bopo dan Simbok. Mulai hari itu, Santa menjadi abdi di padepokan ini. Perangainya baik. Dia orangnya pendiam, namun juga misterius. Kadang tiba-tiba aku merasa ketakutan ketika secara tidak langsung bertatapan dengan matanya yang juling itu. Itu hanya perasaanmu saja, Rambat. Dia pemuda yang baik. Nasibnya saja yang kurang baik. Dia hidup sebatang kara sejak kecil. Untuk itulah, ketika dia berniat ingin mengabdi di padepokan ini, Bopo langsung iakan saja. Begitu jawaban Bopo. Ketika suatu sore, aku utarakan perasaanku terhadap Santa. Pendam dalam-dalam kecurigaanmu itu, Nduk. Itu hanya akan menjadi penyakit hatimu, dapat merusak pikiranmu. Tidak baik, Nduk. Tapi entahlah, kenapa aku selalu merasa tidak enak dan was-was selama si Santa ada di padepokan ini. Oh, Ki Sepuh toh. Monggo Ki, Pinara mriki. Mencari Simbok. Wonten. Pinara dulu saya panggilkan, J. Pada suatu sore, salah satu warga kami datang terengah-engah ke padepokan, meminta Simbok yang juga seorang tabib untuk datang ke rumahnya.
Dia melaporkan bahwa anak, istri, dan cucunya secara mendadak mengalami sesak nafas dan panas tinggi. Dari wajahnya, aku dapat melihat kekalutan dan kekhawatiran yang besar. Belum juga Simbok berangkat, baru mempersiapkan keperluan pengobatan, tiba-tiba ada warga lagi yang datang dan menyampaikan hal serupa seperti yang terjadi pada Ki Sepuh tadi. Dan dalam sehari, ada puluhan warga yang telah melaporkan hal yang sama. Kacaunya, hari-hari berikutnya, warga yang sakit semakin bertambah. Duh Sang Yang Widi, wabah apa yang datang ke desa kami ini? Dosa apa yang telah dilakukan oleh warga kami? Ampuni kami apabila ada dosa angkara yang dilakukan oleh warga kami. Berikan penangkal dan obatnya kepada kami. Kami tidak tahan melihat penderitaan para warga dengan kematian-kematian yang terus bertambah. Dengan berpasrah dan sambil meneteskan air mata, Bopo dan Simbok selalu berdoa dan melakukan semedi hampir di setiap tengah malam. Karena merasa ikut prihatin atas pagebluk yang datang ke desa kami ini. Penyakit yang tiba-tiba muncul dan banyak dari warga yang sakit itu kemudian meninggal. Terkejut dan marah besarnya Bopo Kiai Kramat ketika tahu bahwa Santa, abdi di pendopo inilah yang menyebabkan wabah itu ada. Dan kami semakin terkejut bahwa Santa ternyata adalah jelmaan jin sepanjang yang dulunya adalah penguasa hutan Kedu ini. Dan hari itu juga dengan penuh amarah, Bopo dan Simbok pergi mencari Santa. Aku sangat khawatir dan berdebar menunggu di rumah. Aku tidak meragukan kemampuan dan kesaktian kedua orang tuaku. Hanya saja, mendengar dari cerita Pangeran Purboyo bahwa Santa adalah jelmaan dari jin sepanjang yang sakti, itulah yang membuat kekhawatiranku besar. Kang Mas? Kang Mas? Kang Mas? Ada apa, Kang Mas? Kang Mas ingin bicara apa? Apa, Kang Mas? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Mereka pasti salah lihat. Mereka pasti salah lihat. Sedemikian saktikah Santa? Kabar dari Kang Mas Kuning sulit aku terima. Ada warga yang telah melaporkan kepadanya bahwa Bopo dan Simbokku telah meninggal dalam pertempuran melawan Santa. Seketika itu juga duniaku menjadi gelap.
Kang Mas Kuning kemudian mengangkat dan menidurkanku di kursi panjang ini. Dan setelah itu, dia pun pergi dengan membawa parang dan tombak dengan menaiki kuda kesayangannya. Ketika aku mulai membuka mataku kembali, kenyataan pahit harus kembali aku terima. Bahwa Kang Mas Kuning juga telah gugur dalam upayanya membalas dendam atas meninggalnya kedua mertuanya, yang adalah juga kedua orang tuaku. Roro Rambat telah menjadi sebatang kara karena ulah Santa. Genderang perang pun ditabuh oleh Keraton Mataram. Pasukan yang berjumlah cukup besar dipimpin oleh Pangeran Poerboyo. Mendengar kematian ketiga orang yang aku pundi juga menjadikan kemarahan Keraton Mataram. Santa diuber oleh pasukan Mataram. Dari berbagai penjuru arah, pasukan Mataram mengepungnya. Poerboyo! Lagi-lagi kau yang mengusikku. Hari ini akan menjadi pengingat bahwa kau akan bertekuk lutut di hadapanku. Yang akan diingat hari ini adalah waktu naasmu Jin Sepanjang. Pertempuran sengit pun terjadi. Dan kabar baik datang dari prajurit Mataram yang kemari mengabarkan bahwa Santa telah dikalahkan oleh Pangeran Poerboyo. Maka sebagai pengingat, Pangeran Poerboyo telah menandai wilayah tempat meninggalnya Bopo Kyai Kramat dengan nama Desa Kramat. Sedangkan di wilayah lain tempat meninggalnya Simbok Nyai Bogem, wilayah itu diberi nama Desa Bogeman. Sedangkan tempat matinya Santa diberi nama Desa Santan. Bukan itu saja, wilayah besar tempat pengepungan prajurit Mataram yang membentuk gelang, wilayah ini disebut juga dengan Magelang. Roro Rambat namaku, menjadi saksi kejayaan Mataram. Meskipun keringat, darah, dan air mata menjadi pupuknya.